Shalom untuk semua saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pertanyaan yang sangat penting diajukan oleh Denny Sumargo kepada pendeta Steve Marcel. Apakah ketika terima Yesus dengan sendirinya kita masuk ke sorga? Kita mau lihat sejenak dan mau menganalisa bagaimana jawaban dari pendeta Marcel. Apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya tentunya akan dilarang kan. Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadi sudah kita terima bisa hilang di depan setiap kita. Tiket. Memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini. Enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik. Tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Saudara yang terkasih, kalau kita menyimak sekilas, dia menggunakan dua penggambaran. Yang pertama, dia menggambarkan keselamatan seperti tiket. Yang kedua, menggambarkan keselamatan seperti tali yang diberikan kepada manusia. Seperti tiket ketika seorang mau menonton bioskop. Kalau seorang mau menonton bioskop, dia beli tiket, dia sudah pegang tiket, dan dia harus jaga tiket itu. Karena kalau hilang, maka dia tidak bisa masuk. Dan menurut dia, keselamatan di dalam Kristus bisa hilang ketika manusia tidak menjaga atau memeliharanya. Ketika manusia tidak mengerjakan keselamatan. Saudaraku, pertanyaannya bagi kita sebagai manusia yang mengatakan diri Kristen, berarti kita tidak percaya bahwa karya Tuhan Yesus itu sudah utuh, sempurna, sehingga membutuhkan lagi perjuangan kita, membutuhkan usaha kita, perbuatan baik kita, ketaatan kita. Saya tidak mengatakan perbuatan baik, ketaatan, dan lain sebagainya tidak boleh kita lakukan, tidak. Itu harus kita lakukan. Tetapi apakah itu untuk melengkapi, untuk menyempurnakan keselamatan di dalam Kristus? Saudaraku, Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu sudah sangat jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Jadi yang menyelamatkan manusia itu adalah imannya kepada Tuhan Yesus yang menyerahkan tubuh dan darahnya. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Sehingga tidak ada orang yang dapat memegahkan diri. Ini sangat jelas, saudara. Keselamatan hanya didapat ketika seorang beriman kepada Tuhan Yesus. Roma pasalnya yang ke-10, saudaraku, menegaskan juga bagian ini. Pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan baru pegang tiket, tapi keselamatan itu pasti. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kita orang yang tidak benar, orang yang berdosa, tapi dibenarkan waktu saya dan saudara percaya. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan yang sudah benar. Tidak, tapi kita dibenarkan oleh karena Kristus yang telah menyerahkan hidupnya. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku,
dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh benar, tulus, maka dia diselamatkan. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9 dan ayat 10, lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Diselamatkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi yang menyelamatkan kita adalah pencurahan darah Kristus, penyerahan dirinya. Maka ketika seorang percaya kepada Kristus, maka dia pasti diselamatkan. Dan selanjutnya saudara, kalau kita sudah pasti diselamatkan, siapa yang mempertahankan keselamatan? Saudara baca baik-baik. Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-27, ayat 28. Di sana dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Yang memberikan itu Allah, bukan manusia cuma dapat tiket dan nantinya dia akan mempertahankan itu sendiri. Tidak. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perhatikan baik-baik kata firman Tuhan, saudara. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut setiap orang yang sudah mengalami kepastian hidup yang kekal yang dikerjakan oleh Kristus kalau dia benar-benar sudah menjadi domba-domba Allah. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, lebih besar daripada kuasa gelap, lebih besar dari manusia manapun, lebih besar dari siapapun yang dapat membinasakan manusia. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, menerima hidup yang kekal dari Kristus, dia sudah berada di dalam tangan Allah dan di dalam tangan Kristus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapa yang dapat merebut mereka? Tidak ada. Jadi saudara perhatikan ya, karya Allah Bapa, karya Kristus, karya Roh Kudus, karya Allah Tritunggal itu sempurna dari awal sampai akhir. Ketika dia mengerjakan keselamatan, Allah yang sama yang juga memastikan keselamatan setiap orang yang percaya. Karena itu salam Romawi adalah salam yang paling tepat untuk menggambarkan karya Allah bagi manusia. Saudara, manusia ketika berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, suatu waktu manusia bisa lemah, gagal, bisa jatuh. Tapi lihat saudara, tangan Allah yang memegang manusia tidak akan pernah melepaskan manusia. Dan manusia yang sudah percaya kepada Kristus dalam hati, mengaku dengan mulut, dan berjuang, bersyukuri segala kehidupan dengan menunjukkan kebenaran di hadapan Allah karena dia sudah masuk surga. Dia tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah. Karena itu, di dalam bagian yang lain, dalam surat Roma dikatakan, tidak ada seorang pun atau siapapun yang dapat melepaskan kita dari kasih Kristus. Apapun itu, penindasan, dan lain sebagainya yang ada di dalam dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada yang dapat memisahkan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya dalam hati dan sungguh mengakui Yesus dalam hidup kita, dari mulut kita, maka kita pasti, bukan mudah-mudahan atau bukan hanya dapat tiket, bukan. Karena apa? Keselamatan itu karena pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Dan itu bukan hanya seperti tali yang datang dari sorga atau yang diberikan sehingga kita harus pegang. Kalau kita tidak pegang, maka kita kehilangan keselamatan, binasa. Oh saudaraku, saya pikir ini pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini harus diluruskan. Bahwa keselamatan di dalam Kristus 100% itu pasti. Dan kalau orang sudah diselamatkan, pasti dia tidak mungkin kehilangan keselamatan. Kalau Tuhan sudah memilih hidupnya, sampai pada akhirnya, dia yang ditentukan, dia juga yang akan dipanggil, dan dia juga yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku perhatikan bahwa keselamatan di dalam kekristenan berdasarkan firman Allah yang hidup dan yang berkuasa yang adalah dasar hidup kita. Itu pasti. Itu bukan sesuatu hanya tiket dan hanya tali. Karena manusia tidak punya kemampuan sedikit pun untuk mempertahankan keselamatan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan hanya Tuhan yang dapat mengerjakan. Ayat yang dikutip berkaitan dengan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu bukan berarti supaya kita akan mempertahankan keselamatan dan dapat keselamatan. Tidak. Kita sudah menerima keselamatan. Dan kita mensyukuri keselamatan.
Dan di ayat 13-nya di Filipi itu dikatakan Allah yang mengerjakan semuanya untuk kita. Jadi bukan manusia. Jadi saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan dengan baik. Dan satu kepastian keselamatan di dalam Kristus tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sekali seorang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sungguh-sungguh, maka dia pasti diselamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan pasti berjuang untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, kebaikan, dan ketaatan kepada Kristus. Karena dia mau mensyukuri karya surga keselamatan yang Kristus kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Shalom.